dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam bimbingan sunnah, dan nikmat berada dalam naungan ilmu. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita menyikapi bahkan yang perkara barangkali kita anggap remeh, manusia tidak menoleh, namun dengan ilmu perkara itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar ya diperhatikan karena ilmu. Termasuk di sini belum selesai pembahasan kita terkait dengan apa? Mengambil kembali pemberian atau hadiah ya. Sampai poin ke-8, masih poin 8, 9 dan 10 insya Allah bisa berakhir. Yaitu apa? Tercelanya mengambil kembali pemberian. Ya. Bahkan disamakan dengan anjing. Pertama disamakan dengan anjing. Yang kedua anjing itu muntah. Yang ketiga dia makan muntahannya kembali. Nah ini ya. Sementara kita tahu bahwa beberapa ayat dan juga hadis ketika menjelaskan tentang hewan yang namanya anjing ya selalu berkonotasi negatif ya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya seandainya kami menghendaki ya niscaya kami angkat derajat mereka dengan ayat-ayat Allah. Akan tetapi ya dia lebih memilih dunia ini, kecenderungan kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang seperti itu ya seperti anjing. Nah, ini. Seperti anjing. Jadi orang-orang yang memilih dunia, meninggalkan ayat-ayat Allah seperti apa? Dan mengikuti hawa nafsunya seperti kalbun, ya, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ya. Kalau engkau biarkan, engkau halau anjing itu tak menjulurkan lidahnya. Ya. Begitu pula jika engkau membiarkan, tetap juga menjulurkan lidahnya.
Seperti itulah, demikianlah permisalan orang-orang yang mendustakan, ya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Jadi di sini orang yang mendustakan ayat Allah lebih memilih kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya, disamakan dengan apa? Anjing, kalbu, ya. Dan anjing yang menjulurkan lidahnya. Ini para jemaah Allah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa orang yang memberikan suatu pemberian atau hibah lalu diminta kembali, seperti anjing yang makan kemudian kenyang lalu muntah dan makan muntahannya kembali. Ya. Begitu pula dengan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, lebih memilih hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ya, tidak mengikuti petunjuk, meninggalkan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka dimisalkan dalam surat Al-A'raf 176 seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Artinya ini permisalan yang jelek. Selalu anjing itu, ya, diberikan permisalan yang jelek. Ya. Begitu pula beberapa hadis, ya, yang menunjukkan hal tersebut para jemaah. Seperti kalau di alat bejana kita, alat minum, alat makan kita dijilat oleh anjing, dibasuh 7 kali, ya. Salah satunya dicampur dengan tanah. Seperti Nabi bersabda, "Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum fal yurikhu thumma liyaghsilhu sab'ah miror." Wa fi riwayah bimithli wa lam yaqul fal yurikhu. Akhrajahu Muslim, Bukhari dan Muslim. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, hendaklah, ya, menumpahkan isinya dan cuci 7 kali. Ya. Wa fi riwayah 7 kali diantaranya dicampur dengan debu. Ini menunjukkan apa? Ya, konotasi negatif untuk anjing. Termasuk la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa la tasawir. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Talha Al-Ansari. Bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan juga ada gambar-gambar makhluk hidup. Ini para jemaah rahmat Allah, ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Nah, meskipun ada juga ayat yang menjelaskan tentang positifnya anjing, ya. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Surat Al-Maidah ayat yang keempat. Mereka bertanya kepadamu apa yang telah dihalalkan untuk mereka. Katakan Muhammad, telah dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan yang telah kalian ajarkan dari al-jawarih, yaitu seperti burung elang, anjing, mukallibin, kalab, anjing. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Di mana elang dan anjing tadi yang dipakai untuk alat berburu, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang kalian telah ajarkan kepada mereka, ya, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita? Ketika kita berburu, menggunakan anjing pemburu, dan anjing pemburu ini tentu dilatih, ya, sampai melatih anjing pemburu pun juga termasuk perkara yang dibolehkan. Baca bismillah, biasa. Padahal kalau
ada hewan diterkam oleh binatang buas, itu tidak boleh dimakan, seperti diterkam harimau, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika diterkam anjing yang punya syarat, diajarkan ilmu, ya, diajarkan ilmu. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam tafsirnya apa kata beliau? Annahu yushtarot antakunah mu'allamatan. Syaratnya anjing tadi mu'allamah, yang sudah lulus taklim, bahasanya mu'allamah, yang sudah diajarkan ilmu memburu, ya, itu artinya bima yu'addu fil urfi ta'liman, bagaimana kalau secara uruf dianggap sebagai taklim untuk anjing, ya, di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa anjing bisa positif, sehingga hasil terkamannya menjadi halal, asal dengan catatan diajarkan ilmu dan sebut nama Allah. Ya, yang saya tahu ayat hanya ini saja. Atau juga hadis yang menjelaskan bahwa kalau anjing kencing di masjid dulu itu ya biasa saja di masa Nabi. Ya, tapi bukan berarti tidak dibersihkan, ya. Tetap dibersihkan. Allahu a'lam bishawab. Meskipun ya karena masjid dulu itu adalah tanah, ya, ya tidak sampai dipercikin air, tidak disiram atau dipercikin oleh air. Karena tilkilab tabul wa tukbil fil masjid fi zamani Rasulillah SAW falam yakunu yarushun syai'an min dalik. Rawahul Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dulu anjing itu para jemaah kencing keluar masuk masjid di zaman Rasulullah SAW, tapi sahabat juga tidak yarushun, tidak menyipratin, tidak menyirami dengan air sedikit pun dari hal tersebut. Ya. Nah, tapi juga anjing ketika melewati orang sholat, tidak ada sutroh, bisa membatalkan orang sholat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda para jemaah. Ya. Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu. Idza kana baina yadayhi mithlu akhirati ar-rahl." Ya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu al-akhirah fa innahu yaqta' salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Qultu ya Ba'dzar, ma balul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil asfar? Qala ibn akhi, sa'altu Rasulullah SAW kama sa'altani, faqala al-kalbul aswad syaiton. Rawahu Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Apabila seorang dari kalian sholat, hendaklah pakai sutroh, ya, yaitu apabila ada di antara dia dengan sutroh seperti akhiratul rahl, ya, seperti kayu yang biasa dipakai untuk menambat hewan, ya, itu namanya akhiratul rahl. Ya. Jika tidak ada, maka akan membuat sholatnya batal jika dilewati oleh keledai, begitu juga dilewati oleh wanita dan anjing hitam. Ya. Tapi di sini anjing hitam. Aku bertanya, apa ya Abu Dzar, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah atau anjing kuning? Kata beliau, aku juga sama wahai saudaraku. Aku bertanya kepada Rasul seperti itu, ya, seperti pertanyaanmu. Dan Nabi menjawab, anjing hitam adalah setan. Ya. Nah, ini membatalkan apa? Membatalkan sholat. Ya. Artinya apa? Anjing itu banyak dengan konotasi yang negatif. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan permisalan orang yang mengambil, ya, atau mengambil kembali
mathalul ladzi yu'til 'atiyah thumma yarji fiha kama salil kalbi ya'kul fa idza syabi'a qa'a thumma 'ada fi qaihi, akhrajahu Abu Daud dan yang lainnya dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Permisalan orang yang memberi satu pemberian lalu diminta kembali seperti anjing. Nah, tadi juga seperti anjing gitu ya. Anjing yang makan kenyang, muntah, lalu muntahnya dimakan kembali, ya, muntahnya dimakan kembali. Ini para jemaah. Ya. Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Banyak perkara-perkara yang jelek dimisalkan seperti anjing, ya. Dan ternyata anjing yang begitu negatif, ya, permisalan yang diberikan, ketika anjing itu diajari ilmu, menjadi apa? Mulia. Paham nih orangnya? Ini jelasan para ulama. Ya, banyak ulama yang menjelaskan seperti itu. Jadi mulia. Ya, seperti tadi dalam surat Al-A'raf. Ya. Pada ayat surat Al-Maidah ayat yang keempat. Surat Al-Maidah ayat yang keempat. Itu. Hanya itu. Dan kita bisa mengambil pelajaran penting. Banyak perkara-perkara buruk dimisalkan seperti anjing. Dan ternyata, ya, anjing yang dijadikan permisalan buruk ketika diajari ilmu menjadi apa? Jadi mulia. Ya, hewan yang haram jadi halal. Bagaimana kalau manusia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang berilmu dengan derajat. Sehingga apa? Menghadapi minuman dengan ilmu. Menghadapi makan dengan ilmu. Bismillah. Ya la yashrabanna ahadukum bishimalih. Inna syaitan ya'kul wa yashrabu bishimalih. Rawahu Muslim. Janganlah kalian minum dengan tangan kiri, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Nah, tidak boleh kita mengikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikuti syaitan, karena setan merupakan musuh kalian yang nyata. Itu. Suami istri, dia dengan ilmu, ya, ketaatan satu dengan yang lain. Nabi menyampaikan, ya, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'atan an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Karena begitu besar haknya suami. Tapi suami juga begitu, baik sama istri. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik pada istrinya, dan aku orang yang paling baik pada istri. Artinya apa? Diatur dengan ilmu. Para jamaah. Jangan ikuti kebanyakan orang. Oh, kalau sana begini, kalau gitu, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, ini Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan, ya, tersesat, ya. Mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Wa in tutik, ya, aktsara man fil ardi, kebanyakan orang di muka bumi, surat Al-An'am 116. Yattabi'una illa dhon wa innahum illa yakhrusun. Ini coba baca, wa in tuti aktsara man fil ardi, sekiranya seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya. Ini mukhatabnya Nabi Muhammad. Jika engkau Muhammad mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kenapa? Iyattabi'una illa dhon.
Karena mereka hanya mengikuti persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, mereka ikuti perkiraan. Ya, al-khrusu adalah perkiraan. Ini, ikuti ilmu. Jangan ikut yang viral-viral. Ya. Oh, viral. Para jemaah. Ilmu. Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, biasanya kebanyakan orang istilah sekarang apa? Viral ya. Iya. Saya coba perhatikan. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perhatikan. Karena kebanyakan orang apa? Mengikuti hawa nafsu, mengikuti dzon, persangkaan, bukan ilmu. Para jemaah. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita yang sudah diberikan karunia oleh Allah Ta'ala berupa kemauan dan kesabaran di dalam menuntut ilmu, mari kita ya gunakan ilmu tersebut. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, ayat 117-nya, sesungguhnya Rabbmu ya Muhammad, dia lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan Allah dan dia lebih tahu siapa yang berada di atas hidayah. Ya. Nah, kita pemberian saja diatur, kita makan minum diatur. Sampai begitu semuanya diatur, orang musyrik saja heran dan datang kepada Salman Al-Farisi. Inna nabiyakum qad allamakum kullal asya hatta al-qira'ah qala ajal. Nabi kalian ini ya mengajarkan semuanya sampai cara istinja. Apa kata Salman Al-Farisi? Ajal, betul. Semuanya. Apapun antum sebutkan. Ya, tapi di sini tergantung kemampuan saya. Karena saya bukan ulama, ya belum tentu sudah pasti tidak bisa menjawab semua. Tapi coba ya, apa persoalannya? Pasti ada ilmunya untuk memberikan solusi, memberikan jawaban. Duduk di masjid ada ilmunya. Masuk masjid ada ilmunya. Masuk toilet ada ilmunya. Semua. Suami istri mau bersenang-senang ada ilmunya. Itu. Semua para jemaah. Apalagi tentang urusan darah manusia. Ada ilmunya. Ini. Bukan dengan hawa nafsu. Itu. Sampai Nabi saja ditegur sama Allah Ta'ala. Karena sekarang kan orang ngikutin, wah itu loh, ngetren. Betul? Ini viral. Ini begini. Nabi ditegur. Wa in tuti. Ya, ayat sebelumnya. Wa in tuti. Siapa di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang terjemahan. Tuti itu Anda, engkau, Nabi Muhammad. Bukan kamu, Nabi Muhammad. Artinya, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk mengikuti kebanyakan orang, karena itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, dan kita sudah diberi ilmu Al-Quran dan Sunnah, aqwalus sahabah. Ini para jemaah. Ya. Nah, ini kita tahu dengan ilmu. Pertama, banyak permisalan perbuatan yang jelek dimisalkan dengan anjing. Di sini ada ziyadah, ada tambahan. Tadi ada anjing menjulurkan lidahnya. Di sini ada anjing yang makan sampai kenyang. Kemudian setelah itu muntah. Setelah itu dimakan lagi. Ya. Permisalan dengan anjing saja jelek. Begitu pula sifat makan sampai kenyang juga jelek. Lalu dimuntahkan, muntah. Ya, muntah menjijikkan bukan? Iya. Dimakan lagi. Itu berapa tingkat itu? Sifat-sifat jelek. Nah, namun anjing yang seperti itu kalau belajar ilmu jadi apa? Jadi mulia. Bukan tafsir As-Sa'di. Sampai mengajarkan anjing dengan ilmu buruk jadi mulia. Yang tadi diterkam oleh binatang buas, haram hukumnya. Ya,
Misalkan kita dapat sepotong paha kambing atau apa namanya rusa, ya, tapi hasil dari makanan sisanya singa, ya tentu saja tidak boleh. Ya, tapi ketika anjing yang diajarkan baca Bismillah, jadi apa? Jadi halal, ya. Ini para jamaah. Mari kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Maidah ayat yang keempat ini, ya, bahwa setingkat atau sekelas hewan yang bernama kalbun, di mana banyak permisalan buruk, ya, dimisalkan seperti seperti anjing. Namun ketika dia diajari dengan ilmu, ternyata menjadi mulia. Kemuliaannya di mana letaknya? Halalnya binatang tersebut, binatang hasil buruan dari anjing tersebut. Allahu a'lam bishawab. Poin berikutnya adalah tidak mengiringi pemberian dengan ucapan yang tidak menyenangkan, ya. Tidak mengiringi pemberian dengan ucapan yang tidak menyenangkan. Terkadang ya kita manusia, ya, namanya manusia itu punya rasa, dan rasa itu memang tidak bisa dilepas. Tapi ketika rasa itu dibiarkan akan mengikuti hawa nafsu, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, bagaimana dengan orang yang menjadikan, ya, hawa nafsunya sebagai sesembahan. Nah, jadi kalau rasa dibiarkan akan ikuti hawa nafsu, ya, itu. Namun kalau rasa seperti apa contohnya tadi? Ada orang suka minta-minta, suka minta bantuan, ya. Biasanya kita pertama kali apa? Minta bantuan, tafadhol akhi, silakan antum perlu apa? Wah, Masya Allah, bagus orang ini. Tidak lama datang lagi, tafadhol akhi. Ketiga kalinya, ya, sudah mulai tafadhol akhi. Udah beda tafadholnya. Gigi sudah mulai merapat, mata agak melotot. Ya, yang keempat, tafadhol akhi. Ente ini gimana? Udah kaki kayak kagak telepon. Wah, udah macam-macam udah. Paham di sini? Ya. Nah, bagaimana? Lihat Al-Baqarah 262, ya, dan 264. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, ya, masjid, pesantren, anak yatim, orang-orang fukoro, orang miskin, itu masih jalan Allah, karena memang Allah menjelaskan. Kemudian mereka tidak mengiringi dan tidak mengikuti apa yang mereka infakkan dengan mannan wala adza, manna, mungkit-mungkit, dan ada yang tidak menyenangkan, maka bagi mereka pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut bagi mereka, juga tidak ada rasa sedih. Masya Allah, luar biasa para jemaah, ya. Dan jangan remehkan, ya, sedekah atau infak sekecil apapun. Ya, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Takutlah neraka meskipun hanya sebesar setengah biji kurma. Itu. Karena setiap hari, ya, Allah Ta'ala menurunkan malaikat, ya, yang mendoakan tiap hari itu. Mendoakan kepada orang yang pelit dan juga orang yang suka berbagi, ya. Seperti hadis Abu Hurairah Imam Bukhari,
ma min yaumin yusbihul ibad fih illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rawal Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah setiap hari di pagi hari hamba berada di hari itu kecuali dua malaikat turun. Salah satu berdoa, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang suka berinfak. Yang lain, yang kedua malaikat mengatakan, ya Allah, ya, berikan apa? Kerusakan, kehancuran bagi orang yang mumsikan, yaitu pelit, mumsik, ya, bakhil ini. Lalu karena itu nggak ada masalah, jangan lihat besar kecilnya dari sedekah, silakan infakkan. Tapi ingat dengan keikhlasan. Tapi ingat jangan diiringi dengan yang lain. Ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan permintaan maaf lebih baik dibandingkan sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Allah ghani, Allah halim. Wallahu ghaniyyun halim. Ini pasti ada hubungannya dengan sebelumnya. Ketika Allah menutup dengan nama dan sifatnya, ada hubungannya. Allah Maha Kaya. Ya, itu milik Allah Ta'ala hartamu. Jangan sombong, jangan sok. Allah halim, Allah lembut. Jangan kamu menginfakkan harta di masjid dengan kata-kata kotor dan sebagainya. Menginfakkan untuk fuqara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan apa? Al-man wal adha. Mungkit-mungkit dan ucapan yang tidak menyenangkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Permisalan seperti itu seperti apa? Seperti permisalan batu, ya, yang licin, ya, batu bening licin, ya, amlas, ya. Kemudian di situ ada ada debu, ya, batu licin berdebu. Kemudian ditimpa oleh air hujan. Jadi apa? Hilang. Jadi sedekah yang diikuti dengan ucapan yang tidak menyenangkan atau ngungkit sama dengan debu yang ada di atas batu licin, ya, kemudian dikena siram air hujan yang deras. Kemana debu-debu itu? Ya hilang, ya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu, ya, atas segala sesuatu yang mereka usahakan. Wallah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Ya. Ya, terakhir ini kita akhiri sekarang. Ya, terakhir jangan mengikut pemberian. Ada hadis Nabi yang mengatakan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala fa qara'aha Rasulullah sallallahu mirar. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al-musbilu wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Ya. Hadis ini sahih, ya. Imam Muslim. 3 golongan Allah tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak melihat, Allah tidak mensucikan dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, tidak diajak bicara sama Allah. Yang kedua, tidak dilihat oleh Allah. Yang ketiga, tidak disucikan. Yang keempat, azab yang pedih. Sampai 3 kali belum mengatakan. Abu Dzar berkata, sungguh rugi, sungguh rugi. Siapa itu mereka ya Rasul? Al-musbil, orang yang musbil, ya. Ini musbil di sini yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Al-mannan yang kedua, yaitu apa? Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, orang yang bersumpah palsu dengan barang dagangannya. Demi Allah ini sudah ditawar, ya, 200.000 padahal tidak ada yang nawar. Ini keterangan, ya, terkait dengan satu hadis, ya, alhamdulillah sudah ditulis, nanti bisa kita rapikan kembali sehingga nanti setiap poin dari pembahasan bisa diambil faedah dan bisa disebar. Silakan difotokopi sendiri, silakan disebar sendiri kepada keluarganya. Insyaallah, ya, tidak banyak, tinggal nge-share, ya, bisa diambil faedahnya. Demikian, sudah masuk waktu Isya.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.